Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Kali ini saya akan bahas chartnya Bitcoin yang sudah lama sih tidak saya bahas dan saya sindir terus di beberapa video karena sudah lama sekali saya nggak lihat chartnya Bitcoin, ya hanya beberapa hari sekali aja, cuman lihat tok beberapa detik sudah gitu. Nah, kali ini saya akan buatkan video Bitcoin ya. Bitcoin. Kita lihat di time frame daily dulu guys. Dan ini gambarnya sudah saya gambar dari dulu. Kemarin lah, dari tanggal berapa ya? Dari tanggal masih April. Iya. 30-an April ya. Dari 30-an April atau kalau nggak salah Mei deh. Awal Mei itu ya. Nah, ini sudah saya gambarkan di mana ini adalah titik mungkin kalau saya salah koreksi ya, ini adalah titik supply-nya. Saya jadikan titik supply dan di sini saya jadikan order block-nya, dan Bitcoin sendiri masih bertahan di order block-nya ya, dan menyentuh, dan ternyata beneran menyentuh ya guys. Ini apa nih? Oh ya guys, dan ternyata beneran menyentuh Bitcoin dan jatuh terjun menyentuh area order blocknya ya guys ya. Dan target short yang short ya sudah mungkin ada yang TP sekian lama ya, beberapa hari bahkan 1 bulan. Nah itu guys, ini adalah area order blocknya yang di sini adalah titik di mana ya kita jadikan paling bottomnya ya, titik support paling bottom area order blocknya, dan masih bertahan ya guys ya, tapi cukup bagus ya. Dan ini ada kenaikan harga di time frame daily satu candle ini ya, dan naik mungkin akan menyentuh di EMA 50 ya guys ya. Seperti biasa akan menyentuh EMA 50, entah menyentuhnya di titik ini biru, garis biru ini di kepala 33 ya guys ya, atau malah nanti bakal di bawah lagi ya, kepala 32, harga $32.000 atau $33.000. Sekarang harganya $31 ya. Ini di exchanger Binance ya. Nah, misalkan bisa menyentuh dan membreakout ya. Kalau misalkan bisa menyentuh dan membreakout ke atas, yang jadi target selanjutnya untuk open longnya itu di area sini ya, di harga kepala sekitar 37.000 sampai 40.000 ya itu. Dan kita jadikan titik resisten juga area abu-abu ini, dan garis EMA 200 ini yang nanti bakal lama-lama bakal turun, entah nanti akan menyentuh di mana ya guys ya. Itu aja. Itu misalkan bisa di breakout ya. Kalau misalkan tidak bisa di breakout, ini masih ada 2 garis abu-abu ya. Ini sudah saya gambarkan sejak dulu. Di angka paling bawah itu 18.000 sampai 19.000-an sekian. Terus yang di atasnya lagi area abu-abu ini di angka 23.000-an sampai 23.000 sampai 24.000 ya. Nah itu. Coba kalau kita lihat ini adalah garis apa, saya juga lupa. Dimana ini adalah demand masuk ya. Yang kemarin itu mungkin ini adalah akumulasi para whales dan ya wes lah pokoknya ini. Ya, ini adalah area demand ya. Dan di sini juga kita jadikan order block. Dan jika ini bisa di breakdown ke bawah, itu tandanya cukup bahaya ya. Bitcoin bakal menuju area paling bottomnya, entah nanti di mana titik supportnya. Saya belum lihat nanti. Yang pasti, kalaupun Bitcoin turun, masih turun bisa sekitar angka 22 ribuan ya, atau bisa ke 18 ribuan atau 17 ribuan itu guys. Dan sekarang harganya masih 31.000 itu kalau misalkan Bitcoin turun ya, itu dengan jangka yang panjang ya. Kita lihat time frame daily aja di Bitcoin seperti time frame 1 jam 4 jam ya. Itu karena Bitcoin panjang sih, nggak cuman sehari 2 hari ya, bahkan bakal berminggu-minggu dan berbulan-bulan.
Dan ini sudah berapa hari ini ya, beberapa hari masih bertahan di area ini, order block ini ya, 2 minggu ya kalau nggak salah, atau 1 minggu lebih. Kalian hitung sendiri, malas hitung coba. Nah itu kalau time frame daily seperti ini ya guys ya. Kalau coba kita lihat di time frame mingguan, karena Bitcoin itu jangkanya untuk panjang ya, jangka panjang, di time frame mingguan ini cukup menarik dan cukup bagus sih ya. Bisa bertahan juga di area order block yang saya gambarkan tadi ya. Inilah titik bottom di mana. Tapi saya lebih yakin lagi kalau Bitcoin itu menyentuh area EMA 200 ini guys. Ke bawah lagi dan menyentuh area 200 ini yang akan dijadikan titik tumpuannya. Ini ya bakal valid banget sih kalau misalkan seperti ini, dan terus muncul candle ini 3 bar lah paling tidak ya, hijau di time frame mingguan itu cukup kuat lah. Kalau kayak gini masih kayak ragu-ragu, wah ini bakal pump atau tidak sih. Tapi ini masih bisa di kalau mungkin kalian teknikal analisanya ya, ini ya area titik di mana bottomnya ya, ini adalah tumpuan paling kuat. Mungkin ya kalian jadikan tumpuan paling kuat ya, atau saya atau beberapa orang, wah ini udah bottom. Dan ini 2 bar candlenya hijau di time frame mingguan ya. Nanti next target mungkin ya di area ini abu-abu. Nah kalau kita lihat di candle sebelumnya ya guys ya, misalkan nih kalau kita lihat yang di sini aja ya, di sini, dan muncul candle hijau, kali kita samakan yang ini dulu aja ya. Ini sudah bottom dan muncul candle hijau di 3 bar ya, tapi masih turun. Ini sudah titik di mana paling kuat ya, di EMA 50. Inilah tumpuan paling kuat ya, paling kuat sekali dan bertahan di atas ya. Ini di sini. Aduh kok nggak bisa gambar. Nah itu guys. Terus untuk ini harganya terus kok kenapa bisa turun bang? Ya ini adalah area di mana kita jadikan exchanger atau market itu mau mengambil area di mana stop lossnya ya. Mungkin kan orang-orang stop lossnya di area sini nih. Nah di area sini, dan muncul 3 candle ini, mereka langsung open long ya mungkin. Terus mungkin ya kalian tau lah, ambil liquidity dulu lah ya, menjemput liquidity ya. Jadi banyak yang loss lah ya, karena mereka nggak mau rugi, pokoknya itulah. Dan turun lagi, dan ini stop lossnya mungkin banyak orang dan banyak uangnya ya di sini, banyak uang, lalu kena stop lossnya, kena stop loss, yang pasang stop loss ya, atau di bawahnya sedikit kena stop loss. Itu yang main di futur ya. Dan si bank sendiri ataupun exchanger bakal untung ya gitu. Begitu guys, ataupun Wells ya, grup Wells. Nah itu guys. Terus harganya pump, walaupun ini bakal ditembus ya. Ini tembus ke bawah, mungkin banyak yang merawat. Ini nggak jadi tumpuan paling kuat EMA 50 nya. Mengambil stop loss dulu ternyata ya, kayak ya tipuan lah. Terus pump ya. Nah seperti di sini bakal di mana nanti apakah orang-orang banyak yang pasang stop loss di sini ya, banyak yang open long misalkan ya. Wah open long nih, banyak yang stop loss di sini, mungkin di sini sudah pada masuk di area ini mungkin ya. Terus stop lossnya di area sini atau di bawah sedikit lagi, dan ternyata guys turun ya di titik abu-abu ini, langsung pump. Nah gitu guys. Nah, itulah Bitcoin banyak tipuan kayak gitu. Ternyata pump, dikiranya dump, tapi ternyata pump ya. Kebalikannya, dikira pump ternyata di dump. Nah gitu guys. Nah jadi untuk Bitcoin harus hati-hati ya, pokoknya cari area-area paling aman aja lah, dimana nanti bakal bottom. Kalau menurut saya sih harus ya menyentuh ini sih,
kalaupun tidak menyentuh ya kurang tahu. Itu paling kuat kalau untuk saya itu harus menyentuh ini dulu lalu pump ya. Tuh. Tapi ini belum menyentuh ya, hanya menyentuh area order block aja, dan itu sih guys. Menurut saya kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Mungkin ada yang feeling kalian kuat, menurut kalian bakal pump ke area abu-abu ini dulu, terus di dump ya, menyentuh area EMA 200, atau menyentuh EMA 200 dulu atau di dump dulu baru naik. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan di komentar buat teman-teman yang tahu ya, atau feeling kalian kuat, kita sharing bareng-bareng aja biar teman-teman yang pemain baru tidak buta dengan market kripto ini dan tidak nyangkut lagi ataupun ditipu oleh cukong-cukong dan grup-grup whales ya gitu, dan agar pokoknya tidak nyangkut lagi lah. Kalaupun nyangkut ya sedikit, tidak banyak ya gitu. Nah, jangan lupa kalian itu ya, komentar di bawah, mungkin bisa sharing atau koreksi mungkin saya salah ya, karena di sini saya tidak technical analisa ya, mungkin hanya menggariskan kayak gini-gini aja lah, simpel, karena saya hanya tahu ini aja, mungkin tahu ini aja masih banyak yang salah gitu. Nah, itu aja guys, silahkan tambahkan di link di komentar video ini ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye.